Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Kembali lagi bersama Ibu Mei dengan belajar biologi. Nah, di pelajaran hari ini kita akan membahas tentang kingdom fungi. Oke, kita langsung saja. Fungi atau jamur, pasti kalian pernah mendengarnya, bukan? Nah, untuk itu ada pertanyaan nih. Kita jawab dulu. Apa yang kalian bayangkan jika mendengar kata jamur? Apa? Bulat seperti payung, atau tumis jamur, atau sate jamur? Apakah kalian pernah mengkonsumsinya? Pasti pernah ya. Jamur apa saja yang pernah kalian temui? Nah, apa saja? Apakah semuanya dapat dimakan atau dikonsumsi? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, yuk kita kenalan dulu kingdom fungi ada apa saja sih agar kita lebih tahu. Oke, untuk itu tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mengelompokkan jamur berdasarkan ciri, cara reproduksi, dan mengaitkan peranannya dalam kehidupan kita. Untuk itu, di video ini kita akan membahas tentang ciri fungi, struktur tubuh fungi, cara hidup fungi, reproduksi fungi, dan pembagian fungi berdasarkan jenis hifanya. Nah, sudah siap anak-anakku? Kalau siap, mari kita mulai. Yang pertama, ada ciri fungi. Di mana ciri fungi yang pertama yaitu eukariotik atau selnya memiliki membran inti. Kemudian, ciri yang selanjutnya memiliki dinding sel yang terdiri dari zat kitin, tidak memiliki klorofil, hidup secara heterotrof, organisme multiseluler, tetapi juga ada yang uniseluler. Nah, ini contohnya uniseluler yaitu jamur ragi, atau bisa kita sebut ragi, kamir. Terus yang terakhir reproduksinya secara generatif atau seksual dan vegetatif atau aseksual. Nah, untuk ciri nomor 2 dan nomor 6 ini yang membedakan dia dari kingdom Plantae. Sampai sini paham ya? Kalau paham kita lanjut. Oke, kita lanjut ke struktur tubuh. Nah, di sini udah ada gambar-gambar nih. Kira-kira struktur tubuhnya apa saja ya? Yang pertama, tubuh terdiri dari benang-benang halus yang disebut hifa. Nah, ini hifanya, seperti benang-benang. Kemudian, hifa yang mendatar disebut stolon. Nah, ini adalah stolon. Lanjut, kumpulan dari hifa disebut miselium. Jadi, hifa yang merajut-rajut seperti ini atau dikepang-kepang yang berkumpul-kumpul seperti ini disebut miselium. Nah, ini contohnya miselium. Kemudian, terdapat rizoid berperan sebagai akar. Jadi jamur itu tidak memiliki akar, tapi dia memiliki rizoid, di mana rizoid ini berperan seperti akar. Ada fungi yang membentuk tubuh buah dan ada juga yang tidak membentuk tubuh buah. Jadi miselium di multiseluler dia membentuk badan buah. Badan buah ini berbentuk seperti payung, seperti ada gambar ini, atau seperti mangkok, ada juga yang berbentuk lembaran. Nah, tapi ada juga jamur yang tidak memiliki badan buah. Yang terakhir, fungi hidup parasit memiliki hifa haustorium. Jadi fungi yang hidupnya parasit itu memiliki hifa haustorium untuk menghisap zat makanan dari inangnya. Oke, sampai sini paham ya? Kalau paham kita lanjut. Selanjutnya kita akan membahas tentang cara hidup fungi. Nah, cara hidup fungi seperti yang diciri, dia adalah heterotrof, yaitu tidak menghasilkan makanannya sendiri. Nah, di sini ada 3 cara, yaitu yang pertama adalah saprofit, di mana dia hidup pada organisme yang sudah mati, di mana jamur yang saprofit ini akan mencerna makanan di luar tubuhnya dengan cara memproduksi enzim hidrolase yang akan membentuk senyawa kimia yang diinginkan, kemudian akan menghisapnya kembali. Yang kedua yaitu parasit. Nah, parasit di sini ada 2, yaitu parasit obligat di mana dia hidup dalam inang yang ditumpanginya. Nah, yang kedua ada parasit fakultatif di mana dia akan parasit jika inangnya sesuai, tetapi jika inangnya tidak sesuai dia akan hidup secara saprofit. Nah, untuk yang ketiga hidupnya secara simbiosis mutualisme, di mana di sini ada 2, yaitu bersimbiosis dengan alga membentuk lichens, di mana alga akan diuntungkan dengan mendapatkan mineral dari miselium jamur, sedangkan jamur diuntungkan dengan mendapatkan zat organik dari alga. Nah, kemudian jamur yang bersimbiosis mutualisme dengan tanaman akan membentuk mikoriza. Oke, sampai sini paham? Kalau paham kita lanjut ke reproduksi fungi atau reproduksi jamur.
Nah, untuk reproduksi seksualnya itu jarang dilakukan. Yang pertama kita akan membahas tentang reproduksi aseksualnya dulu atau vegetatifnya, yaitu dimulai dari pembentukan kuncup atau tunas pada uniseluler dan pemutusan benang atau hifa pada multiseluler, kemudian nantinya akan membentuk spora secara mitosis atau disebut juga spora aseksual. Nah, spora aseksual ini dapat berupa conidiospora yang dibentuk di ujung hifa yang kecil, kemudian ada chlamydospora di mana sporanya berdinding tebal dan resisten terhadap keadaan buruk. Terus yang ketiga ada sporangiospora yang dibentuk di dalam sporangium pada ujung hifa atau disebut juga sporangiofor. Nah, sporangiospora ini ada dua, yaitu motil dan non-motil. Di mana pada motil itu dia dapat bergerak karena dia memiliki flagel, sedangkan non-motil dia tidak dapat bergerak. Kemudian ada antrospora yang terbentuk karena ada terputusnya sel hifa. Dan yang terakhir ada blastospora yang merupakan tunas atau kuncup dari uniseluler. Nah, yang kedua kita akan membahas tentang reproduksi seksualnya, yaitu pembentukan spora secara meiosis. Nah, di sini akan dibagi menjadi 4 divisi, yaitu yang pertama ada ascomycota yang membentuk ascospora, basidiomycota yang membentuk basidiospora, zygomycota yang membentuk zygospora, dan divisi terakhir yaitu ada deuteromycota yang tidak diketahui reproduksi seksualnya. Oke, sampai sini paham? Kalau paham kita lanjut ke pembahasan terakhir. Di pembahasan terakhir kita ada pembagian berdasarkan jenis hifa. Nah, seperti di gambar, di sini ada hifa bersekat dan hifa tidak bersekat, berarti dibagi dua. Yaitu yang pertama hifa bersekat atau bersepta, dibagi dua lagi. Yang pertama yaitu monositik atau satu inti sel, di mana terdapat pada basidiomycota dan deuteromycota. Terus yang kedua ada banyak inti sel atau hifa septa multinukleus. Di sini terdapat pada ascomycota. Kemudian yang kedua yaitu hifa tidak bersekat atau asepta. Jadi kalau yang bersekat itu septa, yang tidak bersekat berarti asepta. Ya, di mana intinya itu banyak, terdapat pada zygomycota. Ya, bisa dilihat ya. Yang tidak bersekat itu intinya lebih banyak daripada yang bersekat, karena satu sekat hanya ada satu nukleus atau dua. Kalau yang tidak bersekat, satu bagian ini ada banyak intinya. Oke, sampai sini paham? Oke, kalau paham sekian dulu. Itu tadi pembahasan kita hari ini. Untuk selanjutnya silakan kerjakan kuisnya. Dan pertemuan minggu depan kita akan membahas tentang klasifikasi jamur berdasarkan reproduksinya, yaitu tadi reproduksi seksual ada dibagi 4 divisi: ascomycota, basidiomycota, deuteromycota, dan zygomycota. Oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.